ibu-ibu, bapak-bapak, haji dan hajjah rahimakumullah. Insyaallah kita perjalanan yang pertama akan menuju ke Jabal Sur atau Gunung Sur atau Bukit Sur, di mana ini menjadi tempat yang bersejarah, menjadi tempat yang penuh dengan keistimewaan, di mana di tempat ini, di Jabal Sur ini, dulu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang atau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, sehingga pada saat itu semua orang-orang kafir Quraisy mempunyai satu rencana yang jahat, yaitu supaya bagaimana caranya bisa membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang kafir mempunyai maksud dan tujuan yang jahat, maka Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang kafir Quraisy sedang melakukan satu tujuan atau satu rencana untuk mencelakakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan wahyu yang sudah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril tersebut, akhirnya baginda Nabi mempunyai satu strategi, satu rencana juga. Karena wahyu yang disampaikan ini, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi melewati malaikat Jibril untuk segera berhijrah ke kota suci Madinah, yang mana ketika itu belum ada yang namanya Madinah, maka dulu namanya kota Yasrib. Jadi belum Madinah dulu itu. Nah, maka ketika Allah menyuruh kepada malaikat Jibril supaya baginda Nabi berhijrah ke kota suci Madinah, maka atas dasar wahyu tersebut, maka baginda Rasulullah ditemani dengan salah satu sahabat yang masyhur, yang kita kenal semua, yang kita tahu bersama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka keluarga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mempunyai pengaruh yang begitu luar biasa, mempunyai pengaruh yang besar untuk membantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antaranya yaitu keluarga Sayyidina Abu Bakar yang mempunyai peranan yang penting di dalam proses hijrahnya baginda Nabi dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah, yaitu salah satu keluarga di antaranya yaitu putrinya Sayyidah Asma dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Juga salah satu putranya, kalau tidak salah yang bernama Abdullah, yang mempunyai peranan penting juga di dalam membantu proses hijrahnya ini. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar di samping beliau dibantu oleh putra-putrinya, juga beliau mempunyai seorang khadim atau seorang pembantu yang bernama Amir. Nah, Amir ini adalah seseorang yang setiap hari selalu membantu keluarganya Sayyidina Abu Bakar, terutama di dalam hal menggembalakan kambing-kambingnya. Nah, jadi lamun cek bahasa orang nama Amir ieu teh tukang ngangon kambingna. Nah, maka kemudian ketika Nabi akan berhijrah dari kota suci Mekah menuju Madinah, maka rencana pertama yang dilaksanakan oleh Nabi itu, Nabi mendatangi seorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah
menantunya dari Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, di mana Sayyidina Ali juga mempunyai peranan yang penting di dalam membantu proses hijrahnya baginda Nabi. Maka ketika Nabi mendatangi rumahnya Sayyidina Ali, maka Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan dirinya di rumahnya Rasulullah. Maka ketika Nabi memerintahkan langsung kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali tanpa menolak sekalipun, langsung beliau menjawab sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Meskipun ini perintah bukan perintah yang biasa, tapi ini perintah yang menyangkut dengan nyawa. Karena nanti malam, itu kata Nabi, karena Nabi itu punya satu mukjizat, yaitu Nabi bisa mengetahui keadaan yang akan datang. Nah, maka ketika itu sebelum malam hari tiba, Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk segera bergegas menuju ke rumahnya Nabi untuk menggantikan dirinya di atas tempat tidurnya. Nah, maka sebelum orang-orang kafir Quraisy datang ke rumahnya baginda Nabi untuk mengepung rumahnya Nabi, maka Sayyidina Ali sudah standby, sudah ada di rumahnya Nabi untuk menggantikan posisinya Rasulullah. Nah, maka ketika itu di dalam satu riwayat, ketika orang-orang kafir Quraisy akan mencelakakan kepada Nabi, akan membunuh kepada Nabi, maka ketika itu di dalam riwayat yang pertama, nabinya sudah pergi, sudah berangkat menuju masih di perjalanan menuju ke Madinah, sehingga yang ada di rumah Nabi ketika itu hanyalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun di dalam riwayat yang lain juga, ketika orang-orang kafir Quraisy mengepung rumahnya Nabi, maka ketika itu nabinya masih ada, belum sempat pergi keluar rumah. Hingga akhirnya ketika tahu Nabi orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke rumahnya, maka ketika itu Allah memberikan mukjizat, memberikan keistimewaan kepada Nabi, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu dibutakan, sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi ketika akan keluar rumahnya. Nah, itu riwayat yang kedua begitu. Walhasil akhirnya yang ada di rumahnya Nabi adalah Sayyidina Ali, yang mana ketika orang-orang kafir Quraisy itu masuk mendobrak pintu rumahnya Nabi, ternyata yang ada di dalam rumahnya Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, maka ketika tahu orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa yang ada di tempat tidurnya Nabi adalah Sayyidina Ali, akhirnya ini orang-orang kafir Quraisy murka luar biasa, hingga akhirnya menyuruh seluruh pasukan-pasukannya untuk mengejar kepada baginda Nabi, yang mana ketika itu baginda Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari rumahnya, dan juga salah seorang khadimnya ya waktu itu yang mengetahui jalan menuju kota suci Madinah. Jadi 3 orang ketika itu. Nah, maka ketika itu Nabi dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengerahkan pasukannya, terutama pasukan yang mengetahui jalan menuju kota Yathrib atau Madinah, sehingga semuanya dikerahkan untuk mencari jejak kemana perginya baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka ketika orang-orang kafir Quraisy berhasil mengetahui atau mengikuti jejaknya Nabi, maka ketika itu baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar singgahlah di Jabal Sur ini. Nah, jadi ini Jabal Sur, goa ya, goanya kecil, itu tingginya kurang lebih 1 meter 20 cm. Jadi kalau mau masuk ke gua ini ya harus merunduk, nggak bisa berdiri tegak. Nah, jadi harus merunduk karena guanya sempit.
Itu samping, kanan, kiri, depan, belakangnya kurang lebih cuma 3 meter saja. Ya, jadi ini goanya cukup sempit. Nah, maka ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dikejar oleh orang-orang kafir, kemudian singgah di Jabal Sur ini, maka kemudian Nabi masuk ke dalam goa tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi sebetulnya 2 orang itu sudah pas begitu masuknya. Ya. Tapi akan tetapi ya Allah berikan keistimewaan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi sehingga Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bisa masuk ke Jabal Sur ini. Maka ketika sudah masuk di Jabal Sur, di dalam goa itu banyak lobang-lobang, yang mana lobang-lobang ini di dalam riwayat dikatakan lobang-lobang ini adalah tempat atau ya tempatnya ular. Ada juga yang mengatakan lobang-lobang ini adalah tempat atau rumahnya kalajengking. Nah, maka ketika sudah tahu di dalam Jabal Sur ini banyak lobang, maka Sayyidina Abu Bakar tidak tinggal diam. Akhirnya beliau yang ketika saat itu menggunakan gamis begitu, maka gamis yang sedang dipakaikannya itu disobek-sobek. Untuk apa? Untuk menutupi lobang-lobang yang mana di dalamnya terdapat hewan-hewan yang mematikan. Maka ketika itu lobang-lobang itu semua ditutupi oleh sobekan-sobekan dari gamisnya Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu beliau merasa tenang. Akan tetapi tidak disangka ada satu lobang yang belum ditutup ketika itu. Maka satu lubang yang tidak ditutup ini ternyata ada ular. Nah, ularnya keluar. Nah, jadi ularnya keluar karena tahu di dalam gua itu ada orang begitu. Nah, maka yang ketika saat itu posisinya Sayyidina Abu Bakar itu duduk begitu, selonjor. Jadi kakinya ya selonjor begitunya, naon atau bahasana? Nangunyar gitu kan. Selonjor. Nangunyar gitu. Nah, kemudian Nabi berada di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi Nabi tertidur di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika ular itu keluar dari lubangnya, maka kemudian ular itu mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi lubang yang tadi belum ditutup, itu ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar. Nah, hingga akhirnya itu kakinya beliau dipatuk oleh ular itu. Maka seketika Sayyidina Abu Bakar sudah dipatuk oleh ular, beliau merasakan kesakitan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau keluar keringatnya. Yang kemudian akhirnya keringatnya itu menetes ke wajahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ketika Nabi tahu keringatnya Sayyidina Abu Bakar mengucur deras hingga akhirnya menetes di wajahnya Nabi, maka ketika itu Nabi langsung terbangun dan melihat kondisi Sayyidina Abu Bakar sedang menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Hingga akhirnya Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau mengeluarkan keringat ya Abu Bakar?" Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, saya menahan rasa sakit ya Rasulullah, karena saya lupa ini lubang satu belum ditutup ya Rasulullah." Hingga akhirnya keluar dari lubang tersebut yaitu satu ular yang berbisa, satu ular yang mematikan ya Rasulullah. Hingga akhirnya kaki saya dipatuk ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi mengetahui keadaan begitu, hingga akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar itu langsung diludahi oleh Rasulullah. Nah, jadi bu ciduhna Nabi mah naon mujarab beda jeung ciduhna urangnya kada ulah wani-wani nyiduh. Nah, makanya kan aya istilah geuning mu di urang mah nya ciduhna indung mah kan baheula lamun barudak teh labu boleksek tara make obat merahnya bu nya. Sok langsung we di naon di lain di ciduhan puah gitu lain ya. Nah, jadi diludahi guys cager gitu kan.
Nah ini mengambil dari riwayat ini sebetulnya, sehingga ketika Nabi meludahi kakinya Sayyidina Abu Bakar yang sedang mengalami kesakitan, maka seketika itu setelah diludahi oleh Nabi, maka kakinya menjadi sembuh pada saat itu. Nah ini menjadi satu keistimewaan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sekarang bisa kita lihat ibu bapak semua, begitu banyak juga para jamaah yang akan berziarah juga ke Jabal Sur. Itu guanya ada di atas nih, jadi nggak di bawah. Jadi kalau mau mencapai ke sana, kayaknya kita nggak mungkin bu ya. Jadi ya cukup sajalah, karena ya lumayan juga naiknya juga lumayan kalau mau masuk ke guanya. Tapi kalau mau nyoba ya silakan. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan Pak Bu. Sehingga kalau yang nggak kuat ya kagak usah naik. Nah, jadi ulah naik wayanya bunya. Nah, jadi ningali wae di dia utamakeun ya seueurkeun urang ngadua ka Allah. Seurkeun kahoyong urang, sebatkeun kahoyong urang, cita-cita urang, harapan-harapan urang, hajat-hajat urang. Mugia nalika urang ngadoa di tempat-tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah, oge di tempat-tempat anu pernah disinggahi ku baginda Nabi, mudah-mudahan sadaya doa hajat kahoyong urang mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu bapak sadayana umat nalika ayeuna urang ziarah ke tempat-tempat anu kapungkur pernah disinggahi ku baginda Nabi, candak hikmahna, candak pelajaranana, kauninga ku urang sadayana sakitu hebatna, sakitu luar biasana baginda Nabi berjuang kangge negakeun kana agama Islam, utamina kangge melaan urang anu janten umatna. Mugia urang sadayana diangken janten umatna baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah iya Pak Bu, sekilas anu kusun kuring tiasa didugikeun, sekilas sejarah singkat tentang Jabal Sur gitu ya. Masa gitu aja, mudah-mudahan aya manfaat bagi barokah kangge urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.